Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah live streaming GKI Karawaci. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Kudus, karena hanya Dia layak disembah dan dipuji. Karena Dialah Allah Kudus, Allah yang kita muliakan sampai selama-lamanya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. 弟兄姐妹们平安，欢迎你们来参与基督耶稣教会卡拉瓦基堂会在网上主日崇拜。我们来预备心来敬拜他，因为他是圣洁的，是配得我们的敬拜，一切荣耀都归给他。祝大家敬拜快乐，愿上帝赐福你们。 Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur boleh bertemu lagi pada ibadah kita pagi hari ini. Dengan kasih kami mengucapkan syukur sekali lagi kepada Tuhan. Kita sama-sama bersyukur baik Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di ruangan ibadah ini. Kita boleh hadir di minggu pertama Oktober 2021. Mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan hati dan hidup kita kepadanya dengan penyembahan yang tulus dari kita masing-masing pada pagi hari ini. Mengundang jemaat untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita masuk pada saat teduh. Ayat panggilan ibadah hari ini diambil dari Mazmur 95 ayat yang ke-6 dan 7 yang berbunyi demikian. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita sama-sama menyanyi satu pujian yang indah sekali dengan judul Datang menyembah Raja yang mulia, bait pertama, kedua, dan ketiga. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk pada satu nyanyian yang mengantarkan kita ke pengakuan dosa. Saya akan membacakan ayat pengantar kita. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 14 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu,
sebab banyak kemurtadan kami telah berdosa kepadamu. Kepada Tuhan saja kita berdosa, kepada Tuhan saja kita menjauhkan diri kita, kepada Tuhan saja kita memberontak. Karena itu, mari kita sama-sama kembali kepadanya. Kita menyanyikan satu pujian, Yesus ku cintamu. Bait pertama dan kedua saja. Biarlah lagu ini mengembalikan hati kita untuk kembali mengasihi Tuhan seperti mana kita seharusnya mengasihi Dia. Yesus ku cintamu, aku milikmu, kesenanganku semua buang bagimu. Kau juru selamatku dan penebusku. Ku mau lebih mengasihi Tuhanku. Bait kedua, mohon jemaat bangkit berdiri. Yesus ku cintamu. Yesus ku cintamu, kau pun cintaku, rela disalibkan bagi dosaku. Nyatakan keku, ku mau lebih mengasihi Tuhanku. Bapa di dalam surga, kami berdiri di hadapan-Mu saat ini dengan hati yang hancur, dengan rasa yang malu, karena kami telah gagal melakukan firman-Mu. Kadang kami, mungkin di antara kami, telah menyakiti sesama kami melalui perkataan kami. Kadang kami tidak melibatkan Engkau di dalam setiap masalah dan pergumulan kami, karena kami lebih mengandalkan hal yang lain. Kami tidak meletakkan Engkau sebagai yang terutama dalam hidup kami. Bahkan kami meragukan Engkau yang sanggup menolong kami. Engkau yang berkuasa melakukan segala sesuatu, bahkan yang mustahil di mata manusia. Ampuni kami Tuhan. Engkau yang tahu segala apa yang dalam hati kami. Engkau juga yang sanggup menyelidiki hati dan pikiran kami. Oleh karena itu, kami mohon Engkau mengampuni kami. Kami tahu bahwa kasih-Mu yang besar tidak pernah berubah bagi kami yang tidak berdaya ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar yang mampu menyucikan kami dari segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Janji pengampunan dosa diambil dari Mazmur yang ke-130 ayat 3-4. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Kita bernyanyi pujian dari KPPK nomor 77, Puji Yesus.
Yesus penebusku, Dia disalib sebab dosa-dosaku. Gunung batu harapan keselamatanku. Puji Yesus Juru Selamatku. Pujilah Dia yang tanggung susah kita. Tiba saatnya bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, mengundang jemaat berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sepanjang bulan ini adalah apresiasi untuk musik dan lagu-lagu gerejawi. Pada bulan ini kita akan sama-sama diingatkan kembali tentang satu buah lagu yang indah sekali, Yesus Segala-galanya, yang ditulis oleh William L. Thompson. Bagaimana background lagu ini, apa dan siapa William L. Thompson itu, kita sama-sama menyaksikannya melalui video berikut ini. William Lamartine Thompson merupakan anak bungsu dari 7 bersaudara. Sejak remaja, Thompson mulai menulis lagu. Beranjak dewasa, Thompson menekuni ilmu bisnis di Mount Union College, Ohio. Pendidikan musiknya diperoleh di New England Conservatory of Music tahun 1873 dan dilanjutkan di Leipzig, Jerman. Dengan berbekal ilmu yang telah didapatkan, Thompson mulai berbisnis dengan membuka toko musik di East Liverpool. Ia menjual buku musik dan lagu-lagu ciptaannya sendiri. Thompson sukses di bisnis ini sehingga dikenal dengan sebutan pengarang syair dari Ohio. Suatu hari, Thompson menghadiri kebaktian kebangunan rohani Dwight L. Moody. Roh Kudus menggerakkan hati Thompson untuk mendedikasikan dirinya dengan menulis dan mempublikasikan lagu-lagu rohani saja. Dia menulis Yesus Segala-galanya di tahun 1904 dan menjadi cukup populer di masa itu. Karyanya menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya bagi pekerjaan misi dan kebaktian kebangunan rohani yang dipimpin Dwight L. Moody. Namun, dalam perjalanan Thompson ke Eropa, dia jatuh sakit dan tidak lama setelah itu Tuhan memanggilnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, dalam dunia ini sangat sulit menemukan seorang sahabat yang setia dan menerima kita apa adanya. Sahabat yang selalu siap menemani kita saat sedih, kehilangan orang yang kita cintai, dikhianati, difitnah, dikecewakan, bahkan dalam keadaan paling buruk sekalipun. Adakah saudara menemukan sahabat yang setia dalam dunia ini? Temukanlah di dalam Yesus.
Jadikan Dia segala-galanya dalam hidupmu. Iya, sebuah pengantar yang indah untuk kita bersama-sama menyanyikan pujian yang indah ini, ditulis oleh seseorang yang mencintai Tuhan. Jesus my all in all, my sunshine of my life. Yesus segala-galanya, yang diilhami dari Yohanes 15 ayat 13. Kita menyanyikan bait pertama dan kedua, setelah itu kita medley dengan lagu Hatiku Haus Padamu. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, dan Dialah kekuatanku, penolong yang teguh saat susah selalu menghiburku, sandaranku, penghiburku, solatku. Bait kedua. Yesus segala-galanya, hatiku haus padamu. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku. Lebih lagi tiap hari ku rindu Kau lebih lagi. Yesusku, ku rindu lebih lagi tiap hari ku rindu Kau lebih lagi. Yesusku. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, sesungguhnya kami tidak tahu bagaimana mengekspresikan hati kami untuk memuji menyembah-Mu. Biarlah Tuhan lagu yang kami nyanyikan sebagai sebuah ekspresi hati kami ketika kami memuji menyembah Tuhan.
Dan biarlah Tuhan Kau berkenan atas pujian, atas ibadah kami pada hari ini. Berikan kami hati yang konsentrasi, yang berfokus pada firman Tuhan. Sehingga pemberitaan firman Tuhan pada hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami sungguh menangkap pesan-pesan firman Tuhan dan kami boleh dilakukan dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, supaya boleh menjadi alat di tangan Tuhan yang memberkati, menjadi bejana yang berkenan di hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita bersyukur untuk hari ini kita boleh memulai ibadah terbatas. Dan biarlah kita yang beribadah di gereja ataupun yang ada di rumah sungguh menikmati ibadah ini sebagai ibadah yang hidup, ibadah yang berkenan kepadanya. Saya mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan sebagai dasar khotbah pada pagi hari ini, yang diambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai ayat 11 berkata demikian. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Saudara, kemarin Sabtu 2 Oktober, saudara, kita menyaksikan bahwa PON Papua resmi dibuka oleh Presiden Jokowi. Saudara, ini mungkin sebuah mimpi besar yang dirindukan oleh orang-orang Papua yang telah menjadi sebuah kenyataan. Bahwa sesungguhnya mereka bukan terbelakang, mereka bukan miskin, mereka punya potensi yang luar biasa. Saudara, dengan acara pembukaan kita bisa melihat penampilan-penampilan yang ada, dari desain, kemudian juga kreativitas. Kita bisa melihat bahwa mereka punya potensi yang luar biasa. Saudara, patut bangga menjadi orang Papua. Amin. Saudara, kiranya Pekan Olahraga Nasional 20 ini bisa menjadi sebuah momen kebangkitan dari orang-orang Papua dari segala aspek kehidupan. Tidak hanya olahraga, tapi juga hal rohani dan segala aspek yang lain. Saudara, di sini Rasul Paulus menggunakan gambaran kehidupan yang berhubungan dengan seorang olahragawan. Saudara, olahragawan itu memerlukan apa? Memerlukan kekuatan, memerlukan ketangkasan, dan juga memerlukan kecepatan kalau dia seorang pelari atau seorang pemain. Saudara, untuk mencapai kondisi yang prima, seorang atlet Yunani pada saat itu, atau seorang atlet Romawi pada saat itu, saudara, dia harus bisa menolak untuk hal-hal yang menurunkan atau bisa merusak stamina fisiknya. Saudara, dia harus berkata dan dia harus berani menolak untuk bergadang pada malam hari yang tidak punya tujuan yang jelas.
Kalau dia seorang olahragawan, dia harus berani berkata, saya tidak akan mengikuti pesta pora, makan, minum, dan mabuk-mabukan. Kalau dia seorang olahragawan, saudara, dia akan berani berkata, saya tidak akan berani dan tidak akan ke tempat yang maksiat. Saudara, dengan disiplin yang demikian, makan makanan yang sehat, kemudian tidur pada waktunya dan melakukan latihan secara teratur, mereka akan memiliki sebuah stamina yang prima, yang luar biasa. Demikian juga saudara, dalam kehidupan seorang Kristen, dia harus mempraktikkan latihan-latihan rohani untuk mendisiplinkan rohaninya, sehingga dia bisa menjadi seorang yang berkenan di hadapan Allah. Saudara, jika kita sebagai seorang Kristen bisa mengarahkan seluruh kekuatan kita, bisa mengarahkan perhatian kita di dalam menjalani ibadah kita, saudara, maka kita akan punya kekuatan, maka kita akan bertumbuh. Kalau kita seorang disiplin dalam hal rohani, saudara, seperti yang dilakukan oleh seorang atlet yang sedang bertanding, maka dia akan menjadi seorang yang kuat, seorang teguh dalam rohani, seorang bertumbuh, dan dia akan lebih cepat mencapai prestasi-prestasi yang lebih baik bagi Allah. Saudara, kemarin kita merasa bangga dengan Grecia Poli dengan Apriani Rahayu yang berhasil meraih medali emas ganda putri di Olimpiade Tokyo 2020. Saudara, pasangan ini tidak pernah disangka, tidak pernah diduga, saudara, bisa menyingkirkan pasangan dari China. Saudara semua tahu pasangan dari China itu biasanya pasangan yang sangat kuat, pasangan yang luar biasa. Tetapi saudara, pasangan Indonesia bisa menyingkirkan pasangan yang sangat kuat. Saudara, salah satu kesuksesan daripada pasangan Grecia Apriani adalah dia memiliki stamina yang luar biasa, saudara. Dia memiliki stamina yang prima pada saat bertanding. Saudara, meskipun mainnya panjang, kemudian dengan rally yang banyak rally, saudara, kemudian juga yang powerful, tapi dia tetap kelihatannya kuat, tetap kelihatannya segar, saudara. Pelatihnya mengatakan bahwa kedua orang ini, saudara, sangat disiplin dalam saat latihan. Mereka nggak pernah membantah pada saat latihan-latihan mempersiapkan pertandingan ini. Karena mereka memiliki sebuah kemauan yang sangat kuat, sehingga mereka bisa meraih yang terbaik. Saudara, kemauan yang kuat akan jauh lebih mudah membuat seseorang bergerak, akan membuat seseorang bertindak, saudara, akan membuat seseorang melatih, akan membuat seseorang datang dekat kepada Allah, akan membuat seseorang melayani Dia, atau melakukan sesuatu yang berkenan kepada Allah. Karena ada hasrat yang dalam, ada dalam hatinya, daripada didorong oleh seseorang terus menerus, saudara. Orang yang mendorong kita, orang yang berbicara pada kita, pada akhirnya dia juga akan lelah dengan mendorong terus, saudara. Saudara, Paulus di sini mengatakan demikian di ayat 7. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Saudara, di sini ada dua hal yang dikatakan oleh Paulus. Jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, saudara. Saudara, tahyul dalam konteks di sini adalah itu ada sesuatu yang berbau najis, sesuatu yang tidak pantas diperhatikan oleh orang-orang yang beribadah.
Sesuatu yang najis yang tidak boleh dekati oleh orang yang percaya kepada Allah. Dan dongeng di sini adalah cerita-cerita yang tidak masuk akal, yang obrolan yang sia-sia, yang nggak ada artinya. Terutama pikiran-pikiran orang-orang yang sudah pikun. Kalau yang dikatakan di sini. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita ingat bahwa baik tahayul maupun dongeng itu adalah cerita-cerita khayalan yang kita sebut adalah mitos. Dan di Yunani, saudara, kuno itu terkenal dengan segala mitos-mitos yang ada. Dengan segala cerita mitos-mitos yang ada, saudara, yang membuat pikiran orang melayang, saudara, yang tidak tahu kemana-mana, saudara. Itu dalam dunia kuno Yunani, saudara. Misalnya cerita tentang Dewa Olympus dan lain sebagainya. Itu semua adalah khayalan yang nggak ada artinya, saudara. Bagaimana dengan Indonesia, saudara? Indonesia, saudara, juga sangat banyak, saudara. Karena masyarakat kita memang adalah masyarakat yang cukup kaya dengan khayalnya, saudara. Kita masih ingat, saudara, beberapa waktu lalu ada cerita Kerajaan Agung Sejagat, saudara. Wah, kita dengar, wah, Kerajaan Agung Sejagat, saudara. Kita juga dengar cerita Sunda Empire, saudara. Apaan, saudara, beginian? Kemudian terakhir, saudara, ada cerita Angling Dharma. Sudah membingungkan banyak orang. Orang tahu ini apaan, saudara. Kemudian dengan segala tampilannya yang kelihatan. Saudara, semua ini adalah khayalan yang enggak ada dasarnya. Di ayat 8 Paulus mengatakan demikian, latilah badan itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, pada zaman itu, tahayul dan dongeng itu sebetulnya adalah ajaran-ajaran sesat yang sengaja didengungkan dan merupakan tradisi dari pengajar-pengajar sesat yang diajarkan, yang sengaja dilontarkan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan kitab suci, tapi mereka mengajarkannya. Saudara, ajaran semacam ini itu terus-menerus dibicarakan oleh orang-orang bodoh. Bukan orang-orang yang sungguh mentaati firman Allah. Orang-orang yang bodoh, saudara, yang terus meniup, yang terus membicarakan cerita-cerita tersebut. Saudara, seorang Kristen sejati, saudara, tidak akan menciptakan sebuah pengajaran yang enggak punya dasar. Tidak akan menciptakan sebuah ajaran baru yang tidak punya dasar firman Allah. Seorang Kristen sejati, saudara, dia akan membaca Alkitab. Dia akan sungguh-sungguh melihat apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kalau dia tidak tahu, saudara, dia harus belajar sehingga mengetahui pengajaran firman Allah. Itu seorang Kristen yang sejati. Dia tidak akan mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak benar. Paulus mengingatkan pada Timotius agar dia tetap setia kepada ajaran sesat, ajaran yang sehat yang telah dia ikuti selama ini. Paulus katakan, Timotius, kamu ini telah ikuti ajaran yang sehat. Dari dulu, waktu kecil aku sudah mengenalmu. Tapi kamu terus ikuti, jangan ikuti yang lain. Saudara, kita masih ingat buku yang ditulis oleh pendeta Paulus Daun, Bidat Gereja Kilat dari Timur, atau Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, Dongfang Santian, atau Jianeng Shen Jiaohui. Yang kita juga mendengarkan ceramah dari pendeta Paulus Daun. Saudara, dikatakan tokoh ini adalah tokoh yang penting dalam bidat. Adalah seorang perempuan
yang bernama Yang Xiangping atau disebut dengan Nona Cheng. Saudara, dia mengklaim dirinya, mengatakan dia adalah Kristus perempuan. Aku ini Kristus perempuan. Kemudian dia dipuja-puji, saudara, oleh pengikut-pengikutnya. Yang dikatakan bahwa suatu kali dia mengaku dirinya dirasuk oleh Roh Allah. Dia ngaku bahwa dia dirasuk oleh Roh Allah. Kemudian menuliskan kalimat tentang dirinya sebagai Allah. Kemudian dilihat oleh rekan-rekannya, lalu info ini disebarluaskan dengan begitu cepat, sehingga banyak umat Kristen di gereja tersebut mulai percaya bahwa Nona Cheng ini adalah Allah. Saudara, sampai saat ini pengikutnya lumayan banyak. Saudara, sebagai anak Tuhan, kita harus selalu waspada dengan segala bidat dan pengajaran yang menyimpang dari firman Allah. Kita semua harus waspada, saudara. Tidak ada orang yang boleh berlengah-lengah dan tidak waspada akan segala pengajaran yang bisa menyesatkannya. Kita harus bisa membedakan, saudara, mana pengajaran yang benar, mana pengajaran yang menyimpang. Itu tugas kita, saudara. Itu tugas pemimpin, saudara. Bisa memilah mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kadang orang belajar teologi, saudara, hanya memahami 1-2 aspek saja, lalu melontarkan sebuah statement. Itu bisa berbahaya sekali, saudara. Yang pertama, saudara, Paulus katakan latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani itu terbatas gunanya. Saudara, Paulus di sini tidak berarti dia melarang orang Kristen itu nggak berolahraga. Jadi nggak usah memelihara tubuh dan mengabaikannya. Seperti yang dalam ajaran Gnostik yang mengatakan bahwa tubuh manusia ini saudara? Ini jahat gitu. Tubuh ini jahat. Yang penting adalah roh. Karena tubuh ini jahat, saudara, nggak penting. Yang penting ada rohani. Maka segala yang dilakukan oleh tubuh ini nggak jadi masalah. Kamu mau lakukan apa saja. Mau olahraga, mau makan pesta pora, mau hidup perzinahan, tidak masalah. Karena ini adalah hal yang jahat. Saudara, bidat ini, saudara, di abad pertama menyesatkan banyak orang Kristen. Banyak orang Kristen disesatkan oleh ajaran Gnostik ini. Saudara, kita boleh melatih tubuh kita dengan olahraga yang teratur. Kemudian jangan sembarangan makan dengan pola yang sehat. Karena tubuh ini adalah bait Allah. Dengan tubuh yang sehat, saudara, kita boleh memuliakan Tuhan. Dengan tubuh yang sehat, saudara, kita boleh melayani Dia. Tetapi Paulus katakan, latihan badan ini terbatas. Terbatas. Tidak untuk selamanya. Yang kedua, Paulus katakan, ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah itu berguna untuk masa yang akan datang. Ibadah berguna untuk saat ini, untuk besok, untuk kemudian hari. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Ibadah itu memberikan sebuah efek, saudara, yang jauh lebih kaya. Yang menuntun kita tidak hanya hari ini, kita memuji menyembah Tuhan. Tapi ibadah punya efek, saudara, kehidupan kita. Untuk besok, untuk yang akan datang. Itu terus mendengung dalam seluruh kehidupan kita. Bahkan sampai selama-lamanya. Paulus di sini tidak meminta Timotius untuk memilih salah satu dari duanya. Kamu ibadah, kamu nggak usah melatih tubuh. Tidak demikian. Tapi Paulus katakan, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Artinya orang Kristen boleh melakukan dua hal ini dengan baik, saudara. Karena dengan tubuh yang sehat, itu dipakai untuk melayani Allah. Namun dengan ibadah yang membuat hidup kita berkelimpahan. Secara rohani di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang jauh lebih bermakna. Yang jauh lebih bernilai dari segala sesuatu. Seorang pengkhotbah yang bernama Philip Brooks
di abad 19 dia berkata demikian. Tujuan hidup yang paling utama ialah membentuk watak kita dengan kebenaran. Watak dan tingkah laku yang saleh melebihi segala piala, melebihi medali emas, melebihi segala prestasi. Paulus menantang kita agar kita bertekun di dalam ibadah, setekun seorang atlet yang sedang berjuang, yang sedang berlatih dalam olahraga. Saudara, kita hidup dan bekerja bukan untuk saat ini saja, tapi kita hidup dan bekerja untuk kekekalan, untuk hidup yang akan datang, untuk hidup kemudian hari. Dalam 1 Korintus 9 ayat 24-27, Saudara, Paulus menggunakan dua istilah. Saudara jangan buka dulu, nanti pulang bisa buka Alkitab. 1 Korintus 9 ayat 24-27. Paulus menggunakan gambaran yang serupa, adalah cabang olahraga lari pertama. Kemudian kedua adalah tinju. Saudara, dia menekankan bahwa seorang olahragawan harus disiplin mengendalikan tubuhnya. Dia harus membentuk tubuhnya dengan baik. Tetapi Paulus yang mau katakan di sini dengan gambaran ini, dia mau katakan bahwa kita harus membentuk kehidupan yang saleh. Sebagaimana seorang olahragawan yang disiplin mengendalikan tubuhnya, yang taat pada peraturan-peraturan pertandingan. Demikian juga kita sebagai seorang Kristen, kita harus dapat menguasai tubuhnya sebagai hambanya dan bukan sebagai tuannya. Paulus katakan, mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, mahkota yang sementara. Tetapi kita beribadah adalah untuk suatu mahkota yang abadi, suatu mahkota yang tidak dapat berlalu, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu, mahkota kehidupan yang Allah berikan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihinya. Karena di bagian ini Paulus juga katakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, Paulus di sini menjaga apa yang dia lakukan. Dan dia lebih menjaga lagi, saudara, fokus hidupnya, hubungannya, relasi dengan Allah. Dia nggak mau dia memberitakan Injil, tapi kemudian Tuhan menolaknya. Itu artinya dia sangat menjaga hubungannya dengan Tuhan. Saudara, kita harus melatih diri kita beribadah. Kita harus melatih diri kita membaca firman Tuhan. Kita harus melatih diri kita terbiasa dengan berdoa. Melatih diri kita juga melayani orang lain. Dan segala latihan rohani yang lainnya. Saudara, latihan rohani itu tidak mudah. Membutuhkan sebuah perjuangan. Membutuhkan sebuah disiplin yang namanya disiplin rohani. Latihan rohani itu sepertinya sebuah medan peperangan, saudara. Dan kita masuk ke dalamnya, saudara. Dan kita berperang dengan musuh-musuh kita, saudara. Kita menghadapi hawa nafsu kita. Menghadapi kedagingan kita. Menghadapi kuasa kegelapan. Dan di sana kita berjuang, kita berperang. Saudara, kalau kita bisa sungguh-sungguh punya rohani yang prima, meyakini bahwa kita akan sebagai pemenang. Segala yang kita lakukan, saudara, dengan jerih payah, dan kita berjuang dengan sebaik-baiknya, adalah untuk sebuah kemenangan rohani. Orang Kristen ingin menjadi unggul, memang harus sungguh-sungguh melakukan ibadahnya, dengan anugerah dan kemurahan Allah, dan untuk kemuliaannya.
Yang terakhir, saudara, ibadah menyadarkan kita siapakah saya, siapakah dia. Atau menyadarkan siapakah Tuhan kita dan siapa diri saya. Saudara, ketika kita mengetahui Allah yang kita sembah adalah Allah pencipta alam semesta ini. Dia adalah pencipta manusia. Dia adalah penembus dan juru selamat kita. Dia adalah sumber segala berkat, saudara. Maka kita ketika datang kepadanya, kita akan punya satu sikap yang beda. Kalau dia ada pencipta, kalau dia penembus dan juru selamat kita, maka ketika kita menjalani hidup ini, menjalani ibadah kita akan sungguh-sungguh mengasihi dia. Kita akan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi kita. Dan ketika kita tahu bahwa Allah mengasihi saya, dan kita juga akan mengasihi sesama kita dengan segenap kekuatan kita yang bisa kita lakukan untuk mengekspresikan kasih Allah kepada sesama ini. Kita berdoa. Biarlah kami terus melatih diri kami untuk beribadah. Kami boleh terus belajar dari waktu ke waktu. Karena kami tahu bahwa ibadah itu adalah berguna untuk hari esok, untuk waktu yang akan datang, bahkan untuk selama-lamanya. Kami yang hidup di dunia ini, yang masih menghadapi pergumulan fisik, godaan-godaan dunia ini, kadang membuat kami bergumul, kadang membuat kami mengalah. Tuhan tolong kami supaya kami tetap kuat, punya stamina rohani yang baik, untuk terus berjuang, untuk disiplin rohani, sehingga ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Biar ibadah ini Tuhan tidak hanya berhenti dalam ruangan ini, tapi ibadah yang kami lakukan akan memberikan dampak, memberikan efek, untuk kami mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi sesama kami. Dan itu adalah ibadah yang memberikan efek dan bermakna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian tadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan pewartaan firman Tuhan dan mengikuti bersama-sama perjamuan kudus. Kita bersyukur kepada Tuhan boleh mengikuti perjamuan kudus pada hari ini, dan sekali lagi kita diingatkan untuk selalu mengingat, mengenang apa yang sudah Tuhan lakukan untuk menebus kita dari dosa kita masing-masing. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan pada hari ini. Kami ingin sampaikan bahwa persembahan minggu ini dapat dilakukan dengan cara scan QR Code yang ada di layar monitor Bapak Ibu masing-masing. Tahu bisa juga ditransfer ke BCA dengan nomor rekening 001-305-2422 atas nama Gereja Kristus Yesus. Kepada Bapak Ibu yang hadir di ruangan ibadah pada pagi hari ini, jika ingin memberikan persembahan langsung, nanti bisa dimasukkan di kotak yang sudah disediakan di pintu masuk tadi. Kita akan bernyanyi satu pujian dengan judul Ku Ingin. Lagu ini diambil dari Filipi 3 ayat 10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi itu ayat yang indah sekali. Dan lagu ini juga diambil dari Mazmur 84 ayat 4. Di mana bait keduanya mengatakan, betapa aku senangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Kita bernyanyi bersama-sama, Ku Ingin. Yang kau rencanakan untuk karya-Mu, tiliklah batin ini, hanya Engkau milikku. Ku ingin mengenal
segala kemurahan-Mu. Dalam anugerah-Mu ku temukan segalanya. Senangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Ku ingin mengenal-Mu lebih dalam, diam di teduhnya kasih-Mu, menjadi serupa-Mu dalam hidupku, menikmati segala kemurahan-Mu. Dalam anugerah-Mu ku temukan segalanya. Dalam anugerah-Mu, dalam anugerah-Mu ku temukan segalanya. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan dengan berdoa untuk persembahan. Bapa kami di surga, kami berterima kasih, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami sudah belajar dari firman Tuhan hari ini, mengingatkan kepada kami untuk melatih diri kami secara rohani untuk beribadah dan setia hanya kepada Tuhan. Karena itulah yang akan kami bawa nanti kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memimpin kami, memberkati kami melalui pekerjaan kami, melalui usaha kami, melalui keluarga kami. Dengan tubuh yang sehat kami boleh datang kepada-Mu pada hari ini. Dan kami terus berdoa Tuhan untuk menyerahkan persembahan ini kepada-Mu. Pakailah persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan, pekerjaan Tuhan di gereja ini. Tuhan terus berkati hamba-hamba Tuhan, berkati gembala dan keluarga, berkati para aktivis, berkati juga seluruh jemaat-Mu. Kami menyerahkan hidup kami, pelayanan kami, iman dan percaya kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, shalom jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun setiap kita yang ada di rumah. Ada beberapa berita pengembalaan yang bisa saya sampaikan untuk setiap kita. Yang pertama adalah hari ini adalah minggu pertama di bulan Oktober. Karena itu mari kita membawa persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Bukan di dalam sebuah motivasi supaya kita diberkati oleh Tuhan, tetapi karena Tuhan sudah memberkati setiap kita. Di dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kemudian yang kedua, Rabu 5 Oktober, akan ada kebaktian doa yang diadakan via Zoom, dan kemudian via YouTube live streaming dengan meeting ID 6012926746 dengan password yaitu GKY. Dan kami mengajak setiap kita untuk bersama-sama di dalam kebaktian doa. Kemudian berkaitan dengan tim pemerhati, maka ada tim pelayanan pemerhati untuk komisi remaja, yaitu yang pertama Nicole Karina Tandiarta, kemudian Ibu Kartina dan Ibu Novi Vaneta yang ada foto mereka di layar kita. Dan bagi jemaat yang punya anak remaja dapat bekerja sama atau berkomunikasi dengan tim pemerhati supaya anak-anak remaja mendapatkan perhatian dan pelayanan dengan baik. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah penting adalah kelas pranika. Jadi kita akan mengadakan dan membuka kelas pranika di awal Januari 2022. Jadi gereja kita mengadakan kelas pranika itu 1 tahun 1 kali. Karena itu bagi setiap kita yang merencanakan pernikahan di tahun 2022,
bisa mendaftarkan diri dan mengikuti kelas pranika untuk tahun depan, dan silakan daftarkan diri ke tata usaha. Kemudian open recruitment untuk full time, yaitu di dalam pelayanan dan pekerjaan digital dan media officer, maka silakan kirim CV dan portfolio ke gkikarawaci.media@gmail.com dan silakan hubungi Lose Joyce. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan penelitian mengenai spiritualitas jemaat dan aktivis GKI Karawaci, maka kami akan mengadakan penelitian mengenai spiritualitas jemaat dan aktivis GKI Karawaci dengan tujuan untuk membangun dan mengembangkan pelayanan gereja ke depan. Karena itu bentuk penelitian ini berupa kuesioner yang nanti akan di-sharekan melalui tata usaha, dan ini sebagai sarana untuk Bapak Ibu juga melakukan refleksi secara pribadi. Dan data ini bersifat konfidensial atau rahasia dan akan diolah untuk keperluan GKI Karawaci dan Bilangan Research Center. Karena itu kami harapkan Bapak Ibu bisa ketika menerima link bisa mengisi survei tersebut sejujur-jujurnya, sehingga hasil dari survei ini dapat mencerminkan realita yang ada dan menjadi masukan yang sangat berharga untuk spiritualitas kita. Dan kalau ingin bertanya, silakan hubungi Saudara Kenneth Girvan. Demikian berita pengembalaan yang bisa saya sampaikan. Undang seluruh jemaat bisa berdiri, kita akan menghadiri kebaktian hari ini. Kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus. Taatlah firman, bersaksilah bagi Tuhan. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang kekurangan. Kasihlah dan layani Tuhan dengan segenap hatimu. 回到你身为基督门徒的生活中，遵从主道，为主做见证，兼顾软弱的，帮助缺乏的，全心全力爱主，侍奉主。Doxologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan kita ada Tuhan sumber segala berkat. Dia akan memberkati setiap kita. Karena itu arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan, persekutuan, penghiburan, pimpin penyertaan Roh Kudus menyertai hidup saudara saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. 但愿主耶稣的恩惠、天父无限的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永永远远。阿们。Jemaat silakan duduk, saat teduh. Kebaktian kita sampai di sini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.